I get to check in to my room. So this is my room. Finally ya. Oke, kita lihat. Wow. Kubur. Too much thing going on before I could get here. Kayak ada aja gitu kan masalahnya. Cuma mau ke Turki, padahal udah lama banget. Dan look at this, 600.000 ya, lumayan lah ya. Double ini ada lemari. Quite good. Ini di sini kalau nggak salah, ini cuma item deh, bukan harga. Minibar. Terus di sini ada teh. Oh, airnya ini dia dikasih kettle karena di luar ada dispenser. There is a dispenser outside, so they don't provide me like mineral waters, but instead they provide this, what is called, kettle. So there is a mini bar here. There's nothing but it's cool, so it's good. Okay, I will take my drink in here. Okay, and okay, this is the bed. Oh, there is also full body mirror. Foto dulu. This is the view. Wah, buka ini. Wah, and then let's take a look to the bedroom. Wow, the bedroom looks nice. Yeah, what's inside here? There's nothing. Okay. Quite good. Oke, jadi akhirnya aku sampai di kamar, maksudnya udah bisa check in gitu ya. Jadi dari tadi tuh, aku tuh kenapa nggak kepikiran kalau check in itu kan jam 2-an gitu ya, jam 12 lebih. Tapi aku beli tiket keretanya itu yang datangnya tuh jam 3 pagi. Aku mikirnya tuh kemarin padahal cuma gini, oh ya udah aku karena beli tiket Taksaka yang malam, yang dari dari tanggal 28 ke 29 gitu kan. Aku mikir, ya mending tanggal 29 ke 30 aja, jadi yang nginepnya sehari doang gitu kan. Tapi aku nggak kepikiran, atau kemarin karena tiket yang pagi ke siangnya udah full, udah tinggal yang mahal-mahal atau gimana aku lupa. Udah lah, itu goblok banget lah. Intinya itulah drama tadi nunggu di hotel dari jam 3 pagi sampai jam 2 siang kayak gini, muter-muter ngemper luntang lantung, parah lah. Sampai tadi Shopee Food juga buat sarapan karena, nah tapi sebelum naik kereta itu dramanya lebih parah lagi. Jadi seminggu sebelum keberangkatan ini tuh aku tuh sakitnya tuh flu gitu kan, flu biasa lah, kecapean gitu. Oke, udah aman, itu hari Senin itu aman. Selasa itu udah mulai nge-gym. Keterangan bilang kayak, ya udah Selasa doang aja, Kamisnya nggak usah nge-gym, Kamis atau Rabu nggak usah nge-gym gitu kan. Ada satu hal lah yang pokoknya bikin pengen banget nge-gym. Akhirnya pengennya Rabu, ternyata PT-ku full schedule-nya hari Rabu. Akhirnya ya udah hari Kamis itu. Ternyata mungkin PT-ku itu dia carrier, dia bawa virus. Karena kebetulan banyak apa istilahnya orang yang dia kondak gitu,
kliennya dia itu banyak yang sakit juga. Dan pas hari Kamis itu aku balik sore itu udah greges badan. Greges apa ya bahasa Indonesia, pokoknya rasanya kayak menggigil gitu loh. Udah keras, belum sampai menggigil tapi udah kerasa kayak aduh kok kayak mau kedinginan, mau menggigil gitu loh. Nah, akhirnya pas hari Jumat kemarin paginya beneran nggak enak badan. Gue pikir kayak karena masih greges doang, belum sampai yang menggigil. Oke lah, aku aman, aku tidur aja, sarapan, minum obat gitu. Bahkan dari malamnya itu udah minum obat Kamis malam. Tapi ternyata sembuh malah semakin siang semakin ngeri dan semakin menggigil, pusing minta ampun, dan mencret. Nah, itu yang kombinasinya itu yang bikin semuanya tambah parah gitu. Awalnya tuh kayak udahlah ini minum masih ada obat, nggak usah diperiksa, tapi tuh udahlah coba periksa, takutnya kenapa-napa gitu kan. Hanya coba periksa karena itu udah malam juga ke dokter yang deket ya. Kita orang kampung mah nggak ke dokter ya, maksudnya jarang lah ke dokter keluarga atau dokter yang praktek mandiri gitu. Kita biasanya paling deket sih bidan atau mantri gitu kan. Akhirnya kemarin ke bidan, terus dibilang ini kembung mas kembung banget, mencret, demam, pusing. Wah ini tuh virus yang lagi marak sekarang katanya gitu, dan ini menular banget mas. Bahkan dia bidannya sampai bilang bahkan kalaupun misal saya nih interaksi sama orang yang tertular, orang yang punya virus yang sakit tapi saya nggak sakit, saya tuh bisa nularin ke mas. Nah, makanya aku curiga kemungkinan pitiku yang bawa virusnya, maksudnya carrier gitu kan, bawain terus kena ke aku. Nah itu terus dibilang mas ini mas tuh menggigil karena kurang cairan, diperbanyak minum ya mas, tapi jangan yang dingin karena kan ya badannya lagi dingin kan menggigil. Terus minum air panas, yang minum hangat, yang manis karena mas juga lemes gitu kan. Terus aku juga bilang mbak kok dokter, mbak obatnya kalau bisa yang dosisnya agak kuat ya, soalnya besok ini nanti malam ini habis ini mau ke Jogja, terus naik kereta ke Jakarta, besoknya harus ke Turki naik pesawat 8 jam gitu kan. Dia bilang oh iya ya, akhirnya kayaknya lama itu dia ngambilin banyak hal lah. Jadi ternyata tuh gejalanya tuh ada 3 yang utama: kembung, mencret, pusing, sama menggigil itu. Nah dan itu berkaitan semua. Jadi mencretnya itu dia ngurangin kadar air di tubuh secara drastis. Akhirnya badan jadi menggigil. Menggigilnya itu bikin kepala jadi pusing juga. Nah ternyata itu juga diperparah dengan kembung. Jadi perutku tuh ternyata kembung banget, tapi karena mungkin udah terlalu menggigil jadi kayak nggak terlalu kerasa mual-mual gitu, baru sekarang kerasa. Nah itu pas pulang minum teh hangat terus minum obat, itu bener-bener kayak langsung terus mulai baikan, mendingan, alhamdulillah ya Allah gitu kan. Soalnya aku bahkan sampai ngechat apa orang open tripnya kayak kak ini mohon maaf banget nanya, cuma penasaran aja sih kalau saya cancel bisa nggak ya, tapi ini kan udah mepet banget, nggak bisa ya, aku bilang gitu. Tapi pada akhirnya aku unsend. Nah mereka juga tim open tripnya tuh lumayan apa ya, lumayan udah ketemu orang-orang yang nyebelin mungkin, jadi mereka juga kalau ditanyain hal yang kayak gitu tuh, bahkan mungkin sebenarnya itu pertanyaan yang wajar, itu mereka udah kayak rewel nih orang gitu kan, jadi kayak nggak enak gitu kan. Jadi ya udah kayak gitu, drama banget, drama gitu. Semoga aja nih, harapanku sekarang sih semoga pas di Turki besok bisa menikmati dengan sepenuhnya. Bahkan ini saking dramanya ini tuh aku sampai kepikiran kayak kepikiran karena duit juga gitu kan. Akhirnya trip ke Bali juga aku batalin, kayak ya udahlah
itu di promo tiket promo daripada aku kebingungan kan 10 hari di Bali, nggak terima juga kalau hotel yang biasa-biasa, hostel gitu nggak terima. Jadi mending di rumah aja kan, lebih irit juga, tiketnya kan juga bisa di refund gitu. Toh tanggal 27 juga mau ke promo kan, jadi ya aja dah. Nah, di sini mau tidur biar aman lah besok. Bye. Yang ku bilang di restoran di hotel ini tuh harganya segini nih, starternya tortilla sausage roll 25.000, gado-gado MCT 25.000, bubur. Hari ini mau makan dulu pagi ini. Kita lihat ada apa dulu. Iki fried food, dessert. Oke, salad, ketoprak, scrambled egg tuh gawe, terus soto daging, soto sele apa ya? Minuman. Ronde pertama ada ambil beberapa makanan sih di sini. Jangan pernah ambil nasi, cuman kan ada nasi goreng dan kita orang Indonesia nganggap nasi goreng bukanlah nasi, jadi dia ada nasi goreng, scrambled egg, terus soto daging, yes, protein. Ambil 3 jenis minuman juga. Ini nggak salah ambil teh panas di gelas kayak gitu lah ya. Udahlah ya, ronde pertama ini guys. Oke, saatnya cosplay jadi buaya lagi. Karena ini udah berangkat ke bandara, ke stasiun. Udah pada ribet masukin tas, nggak ada ruang kan, ini dipakai biar kedinginan di pesawat. Ya, see you at the airport. Oke, bye bye.
selama 8 jam. Nanti begitu landing di Abu Dhabi, kita cuma punya waktu 2 jam untuk pindah pesawat. Mega trip kita. Iya. Biar Ngobrol kayak gini ngobrol. biar album aja sih. Memori pribadi. Iya. Kalau lihat video-video lama tuh soalnya kayak pas enak-enaknya pas gak enak nih kayak gitu. Use the life jacket. A sticker in front of you will indicate where they are located. Remove the life jacket from this bag and place the life jacket over your head. Pertama kali nyoba makanan di Etihad Airways. Chicken nasi ayam. Makanannya makanan Indonesia. Tapi ini kare. Agak om. Tiba-tiba ada urat. Coba deh. Kayak udah dari rumah gua, kayak udah dari tadi pagi gitu loh. 계속 꿈꿔 영원히 이 순간을 간직해 패션은 마법 그 끝없는 세상 Flight ini dapat 3 kali makan. Tapi kalau cuma 5 jam nggak sampai. Sampai. Mungkin nanti pasti pergi gitu. Tahu nggak pantas nanti udah dapat. Iya lah nanti dapat 1. Nanti pesawat ini juga nggak ya? Iya. Berarti aku yang ganti ya. Oh nggak mau apa? Nggak deh. Oh nggak ada. Iya dia maksudnya tetap di sini. Ya nggak ganti. Kan 4 jam loh. 4 jam terlalu lama. Pertama kali di luar negeri agak desa. Abu Dhabi tapi sama negaranya sama kita. Uni Emirat Arab kan? Paris. 5 jam lagi. Udah, kita mau transit dulu. Lo gak? Bye bye. Ini kita udah terpisah. Punya aku kemana ya? Aku nggak tahu sih. Itu nomor. Sama aja semua sih. Jadi aku dulu sana ya, dadah. Ya udah pisah. Kenalan. 계속 꿈꿔 영원히 이 순간을 간직해 Kenapa bu? Gak apa-apa. Oh, 마법 그 끝없는 세상 우리 함께 걸어가는 이 순간 패션의 kita udah pisah sama tadi Mbak Sasa. Kemarin udah di Istanbul. Udah dari bagasi. Makanya lebih bagus lah daripada Abu Dhabi tadi. Ini kan Abu Dhabi bukan kota utamanya gitu ya, bukan di kalau di Turki kan kayak Istanbul sama Ankara gitu. Ini tuh skuternya bisa dipakai umum. Nah, kok tersebar di mana-mana kayak juga. Ini disuruh scan dulu kali ya. Oh iya bayar ya. 패션의 마법 Istanbul guys. Oh.
Iya. Ini dikasih depan gitu kan. Ternyata di deket ini 16, bagasi 16. Padahal udah jalan dari sana, dari yang satu, asli capek banget mutar-mutar. Ya itu. Oh itu. Astagfirullahaladzim. Untung gak bawa apa-apa. Tapi kan sayang juga ya tenaga. Keringetan nih loh. Bisa di Turki keringatan. Butuh ini ya Bu. Itu yang ada biru-biru itu. Oke, sekarang kita mau sholat dulu karena udah mau subuh. Jadi subuh di Turki itu, di Istanbul terutama itu 5.30 waktu lokal ya. Betul, tadi kayaknya aku nggak ketinggalan jauh, kenapa udah nggak ada orang. Pokoknya itulah. Tadi itu udah nyoba ngambil uang di sini. Cuman ternyata tuh udah pada habis yang deket-deket pintu keluar tadi. Karena mungkin udah pada pakai situ ya. Jadi tadi nyoba yang di sana deket duty free itu, untungnya bisa ambil 3.000 lira. 3.000 lira tadi tuh 1,9 juta. Itu juga udah termasuk fee ya. Fee-nya tuh 300 lira. 180.000, lumayan padahal. Jadi dapat sekitar 600 per kiranya, 600 rupiah. Itu lumayan banget tuh. Itu udah hitungannya udah murah banget. Jadi ya oke. Sekarang ini mana sih orang-orang kayak tinggal sendiri? Oh jadi gini ya, kayak vlogger di luar negeri itu kayak nggak terlalu malu karena orang nggak paham bahasa kita, jadi biarin aja mau ngomong. Gitu, musolanya mana sih? Where is masjid? Ini deh. Ntar salah. Nelpon orang dulu dah. Di Eropa ternyata guys. Habis ini mau breakfast dulu. Kita mau ganti baju. Terus nanti ke makam-makam. Terus naik krus, terus boros krus, terus ke bursa. Stay tune. Oke, kita perjalanan ke ini. Breakfast dulu, nggak tahu kemana tempatnya. Kita mau breakfast, terus nanti bakal ke makam-makam itu, masjid itu ya, bahasa atau alam bahasa, tapi setelah pandemi kita harus keren belajar banget sendiri di bandaranya. dan Parkiran padahal. sekarang 60-70% saya bisa berbicara dan bisa mengerti. Kalau ada masalah sekarang 7 hari, silakan membantu saya untuk salah satu guru dari Jogja dan dari Jakarta juga, dan saya bisa membantu untuk bahasa Turkish, bahasa Turki. Anjir itu bangunannya keren-keren aja. Semua Eropa Itu masjidnya dan masjid kayak dekat gitu-gitu Laut tuh. Marmara dan Selat Bosphorus. Masjid-masjidnya kayak gitu-gitu. Penting dari Desain
desainnya. Romawi sekitar Keren. 22 km Apa? panjang, Nggak tahu dari 22 km dan satu 누가 재수 없대 잘난 척만 한대 또 누구는 내가 너무 착하대 바보 같을 정도래 가끔은 이해조차 안 되는 시선들 억울하기도 하지만 오해가 만든 수많은 나와 얘기해 우리 모두 다 나야 Either way I'm good 전부 좋다고 누가 맞고 틀리게 하는 걸 모두 다르게 살아가자 Halo. Halo. Welcome to Istanbul. Istanbul dulu guys. Breakfast. Ini masih daerah di Eropa. Ini udah di daerah Asia ya? Udah masuk Asia ya? Enggak tahu. Belum ya? Eropa Selatan. Oh iya. Tuh. Ganti baju. Terus nanti habis breakfast ke naik kapal. Nah, ini ada kucing tuh. Yang bilang katanya Istanbul banyak kucing, baru nemu satu.